Selain itu juga saya membawa nama Kementerian Agama Seksi Dimas Hindu dalam ruang bingkai RBKS Rumah Bina Keluarga Sakinah yang memang menjadi tugas dan kewajibannya untuk mensosialisasikan tentang perkawinan-perkawinan, dampak perkawinan, baik itu langkah-langkah maupun dampak perkawinan dini, tidak hanya kepada calon mempelai yang sudah cukup usia, tetapi bagi yang masih di bawah umur gitu. Rekan kita terutama Pak Sarnadi di UGA, sehingga mereka bisa lebih luas memberikan pelayanan kepada umat. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada intisari, bahwa tadi telah dibacakan oleh Pak Menteri Basarah tentang pasal penaturan yang menyebutkan asal muasal daripada Ulu Bawi TG Hukum Adat. Tentu karena itu dibacakan dalam penaturan dan sumbernya jelas, kita sepakat bahwa yang dilakukan hari ini, tadi kalau di perkawinan MC sebelumnya mengatakan hari ini kawin adat. Kalau menurut saya ini adalah bagian daripada sistem perkawinan Hindu Kaharingan, karena sumbernya dari penaturan. Ada saput, ada bahalaisin yang entang. Karena apa? Antara Kaharingan dan adat itu tidak akan bisa dipisahkan. Karena di dalam perkawinan Kaharingan, sebelum dia berjanji kepada Tuhan, maka dia berjanji kepada sesama dulu dalam bentuk adat. Administrasi seperti yang dikeluarkan oleh Mangtir Adat tadi itu administrasi, anggap saja administrasi adat yang harus kita lakukan, karena memang manusia harus hidup beradat gitu. Ya, mohon izin Pak, saya minta waktu 10 menit lagi. Saya tidak akan bercerita ini tentang perkawinan di alam sangyang, tetapi saya mengajak kita memahami isi penaturan ini tentang realita hidup zaman sekarang. Kenapa? Karena saya yakin saya berdiri di sini bagaikan menabur garam di lautan. Karena yang sedang melakukan pernikahan adalah orang senior yang lebih jauh daripada saya, baik usia maupun pengetahuan. Cinta harus punya porsi. Dalam kehidupan berumah tangga, jangan dikit-dikit berlandaskan cinta, tapi harus punya tempat. Misal Pak, ketika saya seorang suami berkunjung ke rumah ibunda saya, seorang istri karena cinta lalu marah karena saya berkunjung. Bahkan ketika saya memberikan apa yang saya punya kepada orang tua saya, seorang istri langsung marah dengan landasan saya cinta kamu, saya tidak ingin kamu dicintai orang lain, dan saya tidak ingin kamu jauh dari saya. Itu cinta yang salah. Maka saya katakan tadi, cinta harus punya tempat. Ketika kita mengambil si A, si B menjadi pasangan hidup, maka seluruh keluarga dan keturunannya adalah keluarga bersama. Dan ini sering terjadi gitu, karena gara-gara keluarga, rumah tangga berantakan, cekcok. Ini sering terjadi. Maka saya sangat kaget tadi Pak Hero, setelah upacara adat selesai, Pak Hero langsung membuat hambai. Dan ini saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan dalam perkawinan Pak Hero. Harusnya nanti jika ada yang melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan ada latar belakang anak, orang Hindu Kaharingan harus mencontoh ini. Karena realitas sekarang, kita lihat di media sosial yang viral Pak, Bapak Ibu, tidak jarang seorang ibu yang dikatakan ibu sambung sampai tega menyiksa anak dari suaminya. Seorang suami sampai tega kemarin itu di Punduk sampai memotong leher anak dari istrinya. Karena apa? Karena tidak ada komitmen secara adat dan ritual. Ketika melangsungkan perkawinan, dia menyatukan mereka berdua saja, tetapi mengambil anak dan istrinya tidak melewati komitmen adat dan ritual. Yang dilakukan Pak Hero tadi, Pak Hero tidak hanya berjanji dengan kita semua, tapi berjanji kepada Tuhan, kepada alam sangyang, bahwa anaknya Agatha adalah anak Pak Hero, anak Pak Hero adalah anak Bu Agatha gitu. Ketika mereka dua lalai dan tidak ingat daripada janji itu, maka karma akan menanti mereka, saya yakin. Maka tidak mudah Pak Hero tadi dengan doa sucinya, dengan darah ayat, itu jangan main-main gitu.
Ya, jadi bukan hanya untuk Pak Hero, tetapi untuk kita sekalian. Dan patut ini menjadi inspirasi yang harus kita kuatkan di dalam kelembagaan nantinya ketika ada perkawinan yang demikian. Yang kedua, kita dipilih dalam hidup, dihadapkan dengan pilihan, Pak, termasuk memilih pasangan hidup dan memilih cinta. Maka jangan cepat-cepat keburu mengatakan I love you ya, hanya karena melihat casing. Casing itu bisa didandan sedemikian rupa, Pak, Bu. Bisa dibuat cantik, bisa ini, tapi di dalamnya harus diselami. Saya yakin dengan hubungan yang tidak singkat Pak Hero dan Agatha, keduanya telah membangun komitmen, keduanya telah saling mengenal. Kenapa? Berumah tangga itu harus siap sakit hati, Pak Hero. Apalagi yang kita pakai sebagai posisi laki-laki, makhluk terkuat di bumi adalah ibu, wanita. Salah pun kita minta maaf, benar pun harus minta maaf. Maka harus ada ego yang harus kita tarik gitu, ada ego yang harus kita kendalikan. Tapi jangan bangga buat ibu-ibu lalu merasa superhero gitu, mentang-mentahin istrinya Pak Hero. Seorang wanita juga harus menghargai suami, karena bagaimanapun suami adalah titipan Tuhan yang harus kita hargai. Begitu juga dengan anak dan keluarganya. Maka bagi yang tidak sanggup untuk sakit hati, jangan menikah. Silahkan hidup membujang, karena pernikahan itu awal kita hidup, Pak. Awal kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kalau bahasa orang sekarang, pernikahan adalah awal kebahagiaan, bukan. Itu awal penderitaan. Awal penderitaan, karena apa? Kita harus mengendalikan ego, kita harus mengendalikan emosi. Tidak harus begini, tidak harus begitu. Semua kesepakatan adalah kesepakatan bersama. Maka jangan heran, sebelum kita bisa menikmati terangnya matahari pagi tadi, malam tadi kita harus melewati gelap. Oleh sebab itu saya katakan bahwa menikah awal dari penderitaan untuk menuju kebahagiaan yang kekal. Jadi kalau kita sepakat untuk menyadari itu, maka saya yakin akan tercapai rumah tangga yang sukinah. Kalau bahasa Islamnya sakinah. Sukinah itu bahasa Hindu, kalau Islam sakinah, yang artinya adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia.